Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Bagian Pengembangan Korps Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dan salam berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita jumpa lagi melalui program kebanggaan kita bersama, yaitu mendengar dan belajar firman Tuhan melalui Oasis Fajar yang selalu menemani waktu pagi kita setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan acara ini, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena sepanjang istirahat malam kami begitu merasakan pemeliharaanmu yang begitu ajaib dan sempurna. Sehingga bila kami bisa bangun pagi ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami, lebih dahulu kami ingin mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami untuk mendengarkan suara-Mu dan berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui perenungan dalam acara Oasis Fajar di Radio Cakrawala ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Markus 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-44. Saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.
Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan pada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu sebagai manusia biasa, kita semua pernah merasakan kelelahan. Bahkan ada juga karena aktivitas yang dilakukan selalu terjadi secara berulang, maka rasa jenuh, bosan dan penat dapat saja menghantui kita. Seusai menjalankan aktivitas sepanjang hari, badan tentu terasa lelah. Karena itu, sungguh menyenangkan bila ada waktu untuk mengistirahatkan diri. Saat beristirahat, rasanya enak bila tidak ada gangguan dari siapapun. Dalam kenyataannya, kenyamanan kita terganggu karena hadirnya orang-orang yang ingin berjumpa dengan kita. Bila kita mengalami kejadian seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, penulis Markus dalam menyajikan berita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, memberikan penekanan tersendiri, yaitu di mana Markus memandang Yesus sebagai hamba yang harus menyerahkan dirinya untuk melayani. Sehingga keseluruhan cerita ini sedang menampilkan sosok Yesus sebagai hamba yang selalu bersedia memberikan yang terbaik. Ada ungkapan bijak yang berkata, kita diciptakan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Kita masih ada di dunia sampai saat ini untuk melayani. Singkatnya, semua kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kita adalah kesempatan untuk melayani. Melalui konteks bacaan kita ini, kita akan melihat beberapa teladan dari Yesus ketika memberi makan 5.000 orang. Ada beberapa teladan yang Yesus tampilkan melalui pembacaan kita ini. Karena itu, tema khotbah kita pagi hari ini, saya beri tema Yesus teladan kita. Mari kita lihat beberapa teladan Yesus dalam pembacaan kita. Pertama, teladan dalam pelayanan. Ayat yang ke-34 dalam pembacaan kita. Saudaraku, semua penulis sepakat bahwa Yesus dan para muridnya telah melakukan pekerjaan seharian. Bahkan dalam catatan Injil Markus, mereka tidak sempat makan dan beristirahat. Tentu saja mereka mengalami kelelahan. Karena itu, tidak heran kalau Yesus mengajak para murid untuk mencari tempat sunyi. Tempat sunyi rupanya menjadi tempat yang menyenangkan bagi Yesus dan para muridnya untuk beristirahat sejenak. Dengan perahu, mereka segera bergegas bertolak menuju tempat yang dimaksud. Namun, apa yang terjadi? Banyak orang yang seharian mendengar ajaran Yesus tahu kemana arah perjalanannya bersama murid-murid. Mereka tercatat 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Dengan mengambil jalan darat, segeralah mereka sampai di tempat yang dituju oleh rombongan Yesus. Apa yang membuat mereka begitu terpikat
dengan Yesus? Jawabannya adalah karena Yesus melihat mereka dengan kasih. Tindakan Yesus terhadap mereka didasari dengan satu alasan, yaitu kasih. Saudaraku, ada ungkapan yang berkata, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Pernyataan ini merupakan fakta pelayanan dari Balak Selamatan. Para prajurit Balak Selamatan sejak awal telah diajar untuk peka terhadap kebutuhan sesama. Dalam motonya, Balak Selamatan selalu mendasari pelayanannya dengan hati yang selalu tertuju kepada Allah dan tangan yang terulur kepada sesama. Balak Selamatan sejak awal memahami bahwa salib harus dipahami sebagai hubungan dengan Tuhan dan orang lain, harus berjalan secara seimbang. Saudaraku, bagian ini sedang memperlihatkan kita betapa pentingnya kita berfokus pada jiwa, berfokus pada pelayanan. Artinya, dalam melakukan pelayanan kita harus serius dan bersungguh-sungguh, walaupun ada harga yang harus dibayar, yaitu bersedia meninggalkan zona nyaman kita. Pelayanan membutuhkan komitmen yang selalu berhati hamba. Pelayanan harus dilandasi dengan kasih yang rela berkorban. Itulah teladan yang diperlihatkan oleh Yesus. Inilah bagian pertama. Sekarang mari kita lihat pada bagian berikutnya. Kedua, teladan dalam responnya terhadap berkat Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-41. Saudaraku, ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus, secara khusus responnya terhadap berkat Tuhan. Yesus memperlihatkan sikap menghargai dan mengucap syukur terhadap berkat Tuhan. Dia tidak meremehkan berkat itu sekalipun hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahkan sekalipun itu juga merupakan pemberian dari seorang anak kecil. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita di tengah atau berada dalam kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik, karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Saudaraku, kisah ini bermula dari perintah Yesus untuk memeriksa berapa persediaan roti yang mereka punya. Harus diakui bahwa mengeluh atas keterbatasan atau apa yang kita tidak punya jauh lebih mudah ketimbang memeriksa apa yang kita punyai, yang saat ini ada pada diri kita. Seringkali orang tidak menyadari potensinya karena terlalu sibuk memandang apa yang dimiliki oleh orang lain. Dengan mudah kita berkata, wajar jika ia sukses, ia punya ini dan punya itu, sedangkan saya. Jika mau jujur, kita sering atau setidaknya pernah mengatakan itu atau berpikir seperti itu. Kita mengabaikan talenta yang diberikan Tuhan. Kita lupa memeriksa apa sebenarnya potensi yang ada pada diri kita. Akibatnya, kita tidak mengetahui apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kita membuang peluang. Potensi yang ada seharusnya bisa membuat kita berhasil dalam hidup. Kita buang dengan percuma karena kita tidak mau memeriksa apa yang Tuhan sediakan buat kita. Inilah poin pertama dari bagian ini. Sekarang mari kita lihat poin berikutnya. Ketiga, teladan dalam menghargai berkat Tuhan. Saudaraku, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan diakhiri dengan kegiatan mengumpulkan potongan-potongan sisa. Alangkah eloknya kegiatan mengumpulkan potongan sisa itu. Alangkah gembiranya kita membaca bagian terakhir dari kisah ini. Sebab di akhir kisah
ada semacam penghargaan tersendiri, bukan hanya terhadap berkat itu, tetapi lebih utama penghargaan terhadap si pemberi berkat. Dapat dipastikan bahwa tentu si anak kecil yang bertindak sebagai dermawan juga turut senang melihat para murid mengumpulkan potongan yang tersisa. Bukan cuma itu, dari sisi Allah sang pemberi berkat melihat tindakan itu merupakan tindakan penghargaan terhadap Allah sendiri. Dari sini kita belajar bahwa tidak boleh ada berkat yang terbuang secara percuma. Kita harus bersikap seperti Yesus dalam memperlakukan berkat Tuhan. Saudaraku, sayang sekali ada begitu banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan berkat Tuhan. Mereka bahkan dengan sengaja menghambur-hamburkan berkat Tuhan dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna. Mereka membiarkan berkat itu jatuh di tempat-tempat yang salah. Mereka menghamburkan uang untuk membeli minuman-minuman keras. Mereka menghamburkan uang untuk rokok, untuk tembakau, untuk narkoba, dan pergi ke dunia hiburan hanya untuk berfoya-foya. Sementara di tempat lain ada begitu banyak orang yang hidup dalam kelaparan. Kita lupa bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita lupa bahwa berkat yang kita terima, Allah mau kita mengelurkan tangan untuk orang lain. Sebagai kesimpulan kita dalam khotbah ini, Yesus meninggalkan kenyamanan dan menerima kehadiran orang banyak. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan orang banyak itu. Meskipun secara manusia dia sedang lelah, dia sedang capek, belum lagi dia belum makan, tetapi Yesus tetap berfokus kepada pelayanan. Dalam konteks ini saudara-saudara, dia juga baru saja mengalami duka cita karena Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Namun sekali lagi, semua keadaan itu, keadaan lapar, keadaan capek, keadaan berduka, tidaklah menghentikan fokus Yesus terhadap jiwa-jiwa. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Mereka yang datang kepadanya merasakan berkat. Sebagai pengikut Yesus, bersediakah kita meneladani Dia, meninggalkan kenyamanan untuk memperdulikan sesama yang membutuhkan? Bagaimanakah sikap kita dalam memperlakukan berkat Tuhan? Sudahkah kita melakukannya hanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saya percaya sudah menjadi berkat untuk kita semua pada pagi ini. Saya akan menutup perjumpaan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap pendengar Radio Cakrawala. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Mungkin ada yang sedang kecewa menghadapi banyak tantangan hidup, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Mungkin juga ada yang sedang sedih, berduka dan menangis karena kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Atau mungkin ada yang sedang bahagia, bersyukur karena bertambah usia, naik jabatan, mendapat pekerjaan baru. Kiranya Tuhan menerima rasa syukur mereka. Tuhan berkati semua pendengar Radio Cakrawala. Tuhan juga berkati manajemen Radio Cakrawala, agar melalui radio ini banyak orang mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Akhirnya, saya Mayor Kriston Harinei mohon pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM
The New Cakrawala Radio. God bless us.